Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita selama beberapa hari ini. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Judulnya adalah lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, beberapa hari ini kita sudah diperlengkapi ya. Apa yang menjadi pesan Tuhan kalau kita renungkan ini kan bisa menjadi sebuah peringatan, sebuah teguran. Tapi sekaligus juga nasihat supaya kita kembali mengintrospeksi diri kita ya. Jangan sampai tanpa kita sadari, ternyata hari-hari ini mungkin pengiringan saya kepada Tuhan udah melenceng. Mungkin saya tanpa disadari udah punya motivasi yang salah, yang terselubung. Ya. Nah, kita perlu untuk terus mengecek diri kita, ya, menyelidiki hati kita. Nah, latar belakang ayat ini juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin pagi hari ini ada yang waktu hari Selasa nggak datang, bisa lihat di YouTube ya, dengarkan itu supaya kita bisa terus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan sih. Ya setiap minggunya itu kita terus diarahkan ya, langkah demi langkah sehingga kita bisa terus semakin hari cara pandang, cara pikir kita itu terus diubahkan. Ya. Nah, saya persingkat waktu aja untuk membacakan kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Ya ini beberapa hari ini kita terus diingatkan. Jadi gak ada salahnya kita terus mengulang supaya kita terus ingat. Tuhan ingin kita dalam melakukan apapun. Ya. Sekali lagi, Tuhan ingin kita dalam melakukan apapun. Lakukan segala sesuatunya dengan tulus, benar, tepat, dan tanpa ada motivasi terselubung apapun di dalamnya. Artinya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, hal-hal apa yang kita lakukan, kita kerjakan harus dengan tulus, benar, tepat, tanpa ada motivasi terselubung. Ya. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang yang memiliki keinginan atau motivasi yang mana salah satu cara yang paling ampuh, ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan dengan menggunakan media sosial, ya. Bisa seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, ya, YouTube dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, orang yang kadang-kadang membuat mungkin memunculkan sesuatu itu kan ada yang bisa nilainya positif, ada yang bisa juga nilainya negatif, ya. Yang dimunculkannya itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Ya. Nah, seringkali yang terjadi justru orang hari-hari ini tuh seperti sulit untuk membedakan. Wah, yang ini rasanya cocok nih buat saya, yang ini enggak. Ya, apalagi kalau misalnya kalau kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Waduh, firman Tuhan rasanya begitu sulit untuk diikuti, ya. Atau aturan-aturannya terlalu banyak dan sebagainya. Nah, orang lebih memilih acara yang gampang aja, yang menurut pikirannya. Ya, menurut pikirannya itu adalah udah benar, itu udah yang terbaik. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Orang bisa membuat berbagai macam lewat konten-konten yang mereka buat, atau membuat pernyataan, atau memunculkan pengajaran, atau mungkin juga menyebarkan berita dan lain sebagainya. Ya, tentunya ada yang punya tujuan supaya apa yang dibuatnya itu mungkin bisa menjadi viral. Bisa diketahui banyak orang, bahkan mungkin orang memberikan tanda like, ya, atau mungkin mengikuti menjadi follower dan lain sebagainya, atau mungkin juga ada juga yang mungkin berharap, pengen tahu komentar-komentar dari para netizen ini seperti apa sih, ya, dan tujuan-tujuan lainnya, ya. Awalnya mungkin bisa aja benar. Tapi kemudian setelah mungkin ada sesuatu yang mulai memberikan sesuatu bagi dirinya, di tengah-tengah bisa aja menjadi melenceng, ya, keluar dari apa yang seharusnya dia lakukan. Dan itu banyak terjadi, ya. Belum lagi mungkin hari ini
tanpa disengaja orang berani memunculkan seperti Kristen progresif atau mungkin juga hyper grace ya dan lain sebagainya, dan banyak pengajaran-pengajaran palsu lainnya tentang persepuluhan lah, dan begitu banyak yang orang coba untuk kemukakan ya, supaya apa? Supaya ini menjadi viral, menjadi perdebatan ya dari banyak-banyak hamba-hamba Tuhan. Wah, mungkin nanti hamba Tuhan ini memunculkan ini, nanti hamba Tuhan itu mengemukakan pendapatnya. Sehingga ya mungkin kalau dilihat views-nya semakin terus bertambah dan bertambah. Ya. Sampai ternyata lewat itu orang bisa dapat keuntungan, bisa dapat uang. Ya. Jadi jelas ada hal-hal yang kita harus belajar. Makanya kenapa Tuhan sampai ingatkan kepada kita ya bahwa apapun yang lagi kita ingin lakukan, ya segala sesuatunya itu harus dengan tulus, benar, tepat, dan tanpa ada motivasi terselubung apapun. Ya, beberapa prinsip yang sudah Bapak Gembala sampaikan, ya 2 di antaranya nanti Bapak Ibu bisa lihat di warta, ya lewat aplikasi RDMB atau juga dengar di YouTube, dan juga apa yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan pengkhotbah lainnya. Dan pagi hari ini apa yang saya hidupi selama saya menjadi anak Tuhan, ya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada diri saya, ya ini yang saya selalu hidupi. Sebenarnya hal ini sudah Saudara Marbun sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, itu yang prinsip pertama yang selalu saya pegang. Lalu yang kedua yang pagi hari ini yang mau saya bagikan adalah lakukan kebenaran dengan selalu berusaha memberikan atau melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Jelas untuk Tuhan. Karena kalau prinsip saya melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, maka yang saya lakukan, saya berusaha melakukan segala sesuatu itu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Atau melakukan segala sesuatu yang dipercayakan ya seolah-olah untuk Tuhan. Ya. Itu yang selalu saya hidupi di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Ya. Tanpa saya berpikir nanti dapat apa ya, nanti upahnya apa ya. Itu adalah bagiannya Tuhan. Saya nggak pernah mau menanamkan nanti kalau saya sudah melakukan ini saya dapat apa sih, ya. Nanti kalau saya sudah memberikan ini saya terima apa sih? Itu nggak pernah mau ada di dalam kehidupan saya. Saya serahkan biarlah itu semua kehendaknya Tuhan, wewenangnya Tuhan, haknya Tuhan. Ya, itu yang selalu saya hidupi. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-1 dan ke-2 di sini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau Yesus menyampaikan hal ini, di zamannya Yesus tuh melihat orang-orang ya, orang-orang yang mana mereka waktu memberi sedekah di rumah-rumah ibadat, ya kemarin dijelaskan di sinagog atau juga di lorong-lorong itu, mereka itu punya motivasi supaya dipuji orang. Ya, jadi itu udah jelas-jelas terjadi di zaman itu, gitu. Nah, makanya Yesus tegaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang sudah mereka lakukan itu, mereka udah dapat upahnya. Nah, kita kemarin sudah dijelaskan ya banyak hal. Nah, kalau kita renungkan lagi, ini perkataan Yesus ini kan dimulai dengan kata ingatlah. Ya, ingat, jelaskan itu menjelaskan kepada kita semua, memberitahukan kepada kita semua, ya, termasuk diri saya sendiri, ya. Kita yang lagi hidup di zaman ini, apapun yang sebetulnya kita lakukan bukan cuma sekedar memberi persembahan, memberi sedekah saja, atau misalnya mungkin ketika kita mungkin tergerak untuk menabur dan lain sebagainya. Bukan hal itu saja. Tapi segala sesuatu di dalam aspek kehidupan kita. Ya, mari kita punya satu mindset atau cara pikir yang benar gitu. Ya, karena apa? Karena hari-hari ini tuh orang seringkali menganggap atau memahami sesuatu yang salah. Ketika dia mungkin memberi satu persembahan, ya misalnya memberikan satu persembahan,
Yang dia harapkan adalah, wah karena saya percaya akan firman Tuhan, nanti Tuhan akan berkati kalau saya nabur, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ya. Nah kalau udah berpikir seperti itu, jelas motivasinya udah salah. Ya. Motivasinya udah nggak benar melakukan hal tersebut. Ya. Atau dia merasa, saya melakukannya untuk Tuhan kok. Ya, dia merasa dalam tanda petik. Tapi kan itu karena pikiran-pikiran yang muncul di dalam dirinya dengan tidak memahami prinsip tentang taburan ini. Karena dia pikir, wah ini kan menabur, gitu kan, menabur. Betul, kita menabur, tapi jangan kita harapkan menuntut kepada Tuhan. Tuhan seolah-olah kita lagi berbisnis. Saya kan udah invest di gereja ini, pengembangan gereja ini, gereja membutuhkan ini, ya biaya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kembali ya tentang kebenaran, kita harus benar-benar memahaminya. Jangan sampai kita salah mengartikannya. Makanya perlu untuk memahami lebih dalam ya. Nah, di dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata diingatlah ini menarik Bapak Ibu. Di situ ada yang menulis dengan kata take heed ya. Artinya perhatikanlah. Waktu Yesus menyampaikan kalimat tersebut, orang-orang itu diharapkan, simak apa yang aku ucapkan, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga terjemahan lainnya seperti di dalam New English ya. Di NIT di sini dikatakan begini, be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Kurang lebih terjemahnya hampir sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Cuma di sini dikatakan be careful. Hati-hatilah. Ya. Hati-hati. Jadi kita benar-benar jangan sampai salah gitu memahaminya. Jadi diingatkan lagi. Bahkan ada yang terjemahan lainnya dikatakan be very careful. Be especially careful. Artinya ini kalau Tuhan mengatakan ingatkanlah. Ya. Artinya ada sesuatu yang penting. Ya. Nah ini kan memang berkaitan dengan memberi sedekah. Nah kemudian ada hal yang menarik kalau kita perhatikan di Matius pasal yang ke-6 ayat ke-1 ke-2 ini. Di mana ada sesuatu yang disampaikan oleh Yesus ini dikatakan apa? Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dan yang di ayat yang kedua, ketika mereka sudah melakukan itu mereka seolah ingin dilihat oleh orang supaya mereka mendapat pujian. Di situ dikatakan lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Nah, dua ayat ini begitu menarik. Kenapa sampai Yesus menyinggung tentang upah? Ya, kalau di sini kita belajar sesuatu. Rasul Paulus, ya, menegaskan hal ini agar kita orang percaya itu dapat memahaminya dengan baik. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Di situ dikatakan begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi di sini kita harus mengerti posisi kita. Kalau kita dipercayakan sesuatu pelayanan di gereja atau dipercayakan sesuatu di marketplace sebagai seorang pebisnis, ya, ataupun mungkin hal apapun yang kita kerjakan, itu kita tuh sebagai hamba. Dan Kristus adalah Tuannya. Ya. Kita punya Tuhan, punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Jadi semuanya biar kehendak Tuhan, bukan kita yang ngatur. Kita seolah-olah nuntut. Nah banyak orang yang seolah nuntut karena yang saya katakan tadi, prinsip tentang menabur tadi. Wah karena ini di sini tempatnya subur nih, ya tempatnya diberkati, jemaatnya banyak dan sebagainya. Wah saya nabur banyak aja. Gitu. Tapi saya nanti mengharapkan Tuhan balaskan ya, kalau bisa 30 kali, 60 kali, 100 kali. Masih ada orang yang berpikir seperti itu, ya. Atau ada juga orang yang misalnya tidak kita ketahui,
Dia ternyata di belakang semuanya itu, mungkin lewat pekerjaannya, bisnisnya, dia melakukan hal-hal yang kotor. Misalnya seperti korupsi. Kita tahu ada beberapa kasus yang terjadi. Ya. Kemudian hasil dari korupsinya itu dia sumbangkan ke gereja. Wah, itu di gereja mungkin menjadi sesuatu berita yang viral. Wah, sumbangannya begitu luar biasa, begitu besar. Tahu-taunya apa yang diberikan itu menjadi berita yang merugikan. Karena ya apa yang diberikan adalah ternyata hasil dari korupsi. Ya. Nah itu kan motivasi-motivasi seperti itulah yang hari-hari ini itu terjadi. Ya. Jadi kita harus berubah mindset kita. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, kalau kita mundur ya di dalam Kolose pasal yang ketiga, itu di ayat yang ke-23-nya kan itu dijelas. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah, bukan asal ikut-ikutan, tapi yang keluar dari hati kita. Ya, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi di ayat yang ke-22-nya ini menarik. Ya, kalau mundur gitu ya, mundur satu ayat lagi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Ya, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, saya melihat di Alkitab Eastword ya. Di situ ada dijelaskan hamba Tuhan ini dia menyampaikan begini, bahwa ketika ada seorang petobat baru, orang Birma, dia cukup terkejut. Kenapa? Waktu mereka sama-sama lagi baca dari Matius pasal yang ke-6 ini, dari ayat yang ke-1 sampai ayat akhir. Terus orang yang baru, petobat baru ini dia katakan, wah ternyata prinsipnya berbeda sekali ya dengan apa yang dulu dia bilang waktu saya belum jadi seorang percaya, belum menjadi anak Tuhan. Waktu saya datang, kalau di Birma itu kan kalau datang ke tempat ibadah itu kan namanya pagoda ya. Bentuknya pagoda yang tersusun seperti itu. Mereka datang beribadah ke sana, mungkin memberikan persembahan dan kemudian suasananya tuh ramai. Seperti niup trompet. Nah, kemarin juga kan kita dijelaskan yang tentang kata mencanangkan, ya meniupkan trompet. Ternyata seperti itu. Tetapi waktu dia baca dari Matius pasal 6 ayat ke-1 dan sampai akhir, dia mulai berpendapat, oh ternyata beda sekali ya dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan ajarkan ini prinsipnya adalah bagaimana dia harus menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Berbeda sekali dengan yang agama yang dia percayai dulu gitu. Ya. Nah ini buat si hamba Tuhan ini, wah ini sungguh menarik gitu ya. Ada sesuatu yang kok bisa diubahkan cara pikirnya seperti itu. Nah kemarin Pak Aping juga kan jelaskan, ada 3 hal dari tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, itu sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi orang ini tuh petobat baru ini dia mulai memahami, oh ternyata ada sebuah relation ya yang harus dia pahami, yang harus dia ubah cara pandangnya. Jadi waktu dia memberi itu bukan sekedar untuk mendapat atau mungkin dapat sorak-sorai seperti itu. Tapi bagaimana dengan hati yang tulus ya. Nah, kita bisa belajar dari satu peristiwa ya. Hati yang tulus itu yang seperti apa sih? Kalau kita mau melakukan yang terbaik ya untuk Tuhan atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa belajar dari satu peristiwa di dalam ada beberapa Injil yang mencatat ya. Tapi saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ya. Yohanes pasal yang ke-12 di situ jelas sekali ya diingatkan buat kita semua bagaimana ketika itu Maria dia menuangkan minyak yang mahal dibuli-bulinya, minyak narwastu. Dan di mata seorang Yudas, apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah sebuah pemborosan. Ibaratnya sebuah kebodohan. Ya. Nah, kita bisa melihat dari kisah ini bagaimana motivasi. Ya, motivasi apa yang sebetulnya lagi
kita belajar ya dari peristiwa ini. Bahwa ternyata apa yang Maria lakukan, ini di rumah Maria dan Marta ya. Apa yang Maria lakukan ini benar-benar buat Tuhan itu sangat berkesan sekali ya. Tapi buat seorang Yudas, dia kan seorang pemegang kas, orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemegang kas. Tuhan tahu bahwa Yudas ini ternyata di dalam pelayanan dia sebagai orang yang memegang kas, dia sering mengambil uang kas, sering mencuri. Nah, mungkin buat sebagian orang apa yang disampaikan oleh Yudas ini, wih, luar biasa. Seolah-olah apa yang diucapkan untuk kebaikan orang, ya. Ngapain harus dituangkan boros-boros dan sebagainya. Lebih baik diberikan kepada orang miskin, dalam tanda petik sepertinya baik. Tetapi Tuhan tahu isi hati. Ya. Apa yang Maria lakukan, dia lakukan yang terbaik. Nah di sini di ayat yang ke-7 ya dikatakan begini, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya. Tetapi kalau kita lihat lagi ya di Matius pasal yang ke-26, itu dikatakan begini ya. Ayat yang ke-12-nya, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Marta ini sampai tertulis di kitab Injil. Ya. Ada 3 kitab Injil yang mencatat, Matius, Markus, dan juga Yohanes. Ini tuh apa yang dilakukan oleh Maria ini, itu bisa sampai mengingat, buat orang-orang yang ada di dunia ini mengingat tentang apa yang dilakukan oleh Maria. Wah itu luar biasa. Ya. Artinya motivasi Maria ini adalah motivasi yang benar-benar keluar dari hati yang tulus. Waktu dia memberikan sesuatu itu, tanpa ada selubung apapun di dalamnya. Tapi buat seorang Yudas, kita langsung bisa tahu, wah ternyata Yudas ini punya motivasi yang lain. Makanya kan kemarin Pak Isa juga sampaikan bagaimana seorang Yudas ketika dia datang kepada Yesus waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian dia mencium Yesus. Seolah-olah mungkin orang melihat, wah Yudas itu orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi ternyata kita bisa belajar ya dari peristiwa ini, bahwa ketulusan hati itu benar seperti yang Tuhan ingatkan. Bahwa apa yang kita lakukan itu segala sesuatunya harus dengan tulus. Ya itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita hidupi. Itulah yang harus kita pelajari. Bagaimana waktu kita melakukan sesuatu. Waktu kita memberi ya persembahan atau waktu kita dipercayakan untuk melayani. Ya. Jadi itu hal yang luar biasa. Nah selain itu juga kita harus belajar bahwa apa yang dipercayakan Tuhan, ya, seperti yang Bapak Gembala sampaikan, betul bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang percaya yang mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Waktu Yohanes Pembaptis diutus lebih dulu untuk mempersiapkan jalan, ya. Mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi Yesus yang akan lahir ke dunia. Itu kan luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes, ya, kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama. Sampai ayat yang ketiga, bagaimana seorang Yohanes Pembaptis dia berkata seperti ini. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang Yohanes, gak ada motivasi, wah dia orang yang udah membaptis Yesus loh. Ya, mungkin orang-orang berkata kepada Yohanes, Yohanes, kamu kan orang yang membaptis Yesus. Tuh Yesus lagi melakukan begini. Harusnya kamu yang menjadi ibaratnya menjadi pemimpinnya. Kamu yang harus mengendalikan segala sesuatunya. Tapi buat seorang Yohanes, dia enggak mengambil hak seperti itu.
Karena apa? Karena motivasi dia adalah benar. Motivasi dia adalah tulus. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia lakukan dengan segenap hati dia. Waktu bagaimana dia merasa dirinya enggak layak untuk membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan lakukan. Ya, karena itu yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kita belajar sesuatu. Oh iya, ternyata buat seorang Yohanes dia melakukan hal yang benar. Ya, karenanya hal yang sederhana ini saja yang bisa saya bagikan. Kita harus ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita itu adalah duta-duta kerajaan Allah. Ya, menjadi perwakilannya sorga di bumi ini. Yang jelas ada misi yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, dan misi itulah yang harus kita ambil tanggung jawab itu. Ya, tanggung jawab itu dengan melakukannya, selalu memberikan yang terbaik untuk siapa? Ya jelas hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Ya, untuk Tuhan, bahkan kalau bisa termasuk mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita melakukan yang terbaik. Ya, dalam hal apa? Banyak hal. Waktu di dalam keluarga, bagaimana kita sebagai seorang imam, kita mungkin mengajarkan anak-anak, mendidik anak-anak, atau mungkin hubungan di dalam suami dan istri. Ya, kita nggak bertindak semena-mena semau-maunya. Atau kadang-kadang kan banyak juga orang juga kadang-kadang melakukan pernikahan hanya karena ada motivasi-motivasi tertentu. Ya, itu juga banyak terjadi di dunia ini. Ya, tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar sesuatu yang benar. Mari kita belajar sesuatu yang tulus. Ya, seperti pesan Tuhan ini, inti pesan Tuhannya ini. Ya, karenanya mari kita sama-sama melakukan bahwa apa yang Tuhan sudah percayakan, biarlah semuanya itu kita kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Biarlah boleh menambah dan memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.